Shalom, saudara yang terkasih. Pagi hari ini bersyukur karena kita boleh menikmati Tuhan dalam Aku Worship and Devotion, dan saya berdoa setiap kita dalam keadaan yang sehat, terus bersuka cita karena kasih Tuhan terus menyertai saudara dan saya hari ini. Mungkin ada sebagian dari antara kita yang sudah mulai berpergian untuk menikmati pulang kampung dalam libur yang cukup panjang ini, saudara. Dan saya berdoa perjalanan saudara, baik di kampung halaman ataupun yang sedang menuju ke kampung halaman, Tuhan terus sertai, Tuhan terus pakai saudara untuk menjadi berkat dimanapun saudara berada. Dan pagi hari ini, mari kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan dalam Aku Worship Devotion, dan kita akan awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur pagi hari ini kami boleh menikmati kasih karunia Tuhan. Kami boleh menikmati cinta kasih Tuhan bersama keluarga kami yang terkasih. Kami bersyukur Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan apa yang mau Tuhan sampaikan dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya Tuhan terus melawat kami, membimbing kami dengan penyertaan Roh Kudus yang tiada pernah berhenti, sehingga apapun yang kami baca, Tuhan yang memberikan apa maksudnya di dalam hati dan pikiran kami. Kami mau serahkan waktu ini di dalam tangan Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang berkehendak atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, pagi hari ini saya rindu untuk merenungkan satu tema, yaitu perbedaan yang menyempurnakan. Ketika kita ingin masak sayur sop, otomatis sayuran-sayuran yang kita pilih pun beraneka ragam. Ada wortel, ada kentang, ada yang suka pakai makaroni, ada yang suka pakai sosis, ada yang memilih pakai ayam, ada yang memilih menggunakan bakso, dan lain sebagainya. Tapi fungsinya beraneka ragam. Bahkan sayuran-sayuran ini juga punya fungsi masing-masing yang bermanfaat bagi tubuh saya dan saudara. Ada juga bumbu-bumbu lain yang dimasukkan, ada bawang putih, ada juga lada yang suka, ataupun garam, dan lain sebagainya. Dan saudara, ketika sayur sop itu sudah dicampur dengan bumbu-bumbu sayur-sayuran, bahkan hal-hal lain yang kita sukai, maka akan menjadi satu sayur sop yang enak, yang mengenyangkan perut kita, yang ketika kita makannya kita punya sukacita yang luar biasa. Padahal ada berbagai macam sayuran-sayuran yang berbeda, ada berbagai macam bumbu-bumbu yang berbeda dan yang punya fungsinya masing-masing. Dan pagi hari ini mari kita renungkan hal itu, tapi bukan sayur sopnya saudara, tapi lebih kepada perbedaan-perbedaan setiap kita, saya dan saudara yang mungkin berbeda, yang justru akan saling melengkapi, dan saling melengkapi itu yang membuat kehidupan kita sempurna di mata Tuhan. Kita akan landasi firman Tuhan kita dalam Roma 12 ayatnya yang keempat hingga ke-8. Roma 12 ayatnya yang keempat hingga ke-8. Saya akan menolong saudara membacakannya. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia itu untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Saudara, Jumat yang lalu saya dan saudara sama-sama merenungkan
satu tema perenungan, yaitu mengenal kehendak Tuhan. Dan pagi hari ini kita lebih lagi mengenal kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Ketika kita membaca Roma 12 ayatnya yang kedua, kita diajarkan untuk bagaimana kita bersikap ketika kita mengenal kehendak Tuhan. Dan salah satunya yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya dan saudara yang jelas tertuang dalam Alkitab kita adalah saling menghargai karena kasih Tuhan. Kita itu saudara ibarat tubuh yang anggota tubuh kita beraneka ragam. Ada tangan kita, ada mata kita, ada hidung kita, ada mulut kita, ada kaki kita, ada organ-organ bagian dalam kita, ada leher kita, ada rambut dan berbagai macam. Dan semuanya itu berbeda saudara. Tidak ada kesamaan. Bahkan tangan saya kanan dan tangan saya yang kiri pun punya perbedaan. Entah itu warna kulitnya, entah itu ada tanda lahirnya atau tidak, ada perbedaan saudara. Mata saya kanan dan kiri saya berbeda. Tetapi hal itu yang membuat tubuh saya sempurna dalam tanda kutip. Karena apa? Karena kesempurnaan itu terjadi jika ada kesinkronan, ada saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan setiap anggota tubuh kita punya fungsinya, punya tugasnya yang beraneka ragam, yang berbeda satu dengan yang lain. Bayangkan saudara, kalau setiap anggota tubuh kita punya kesamaan fungsi, punya bentuk yang sama, maka ini tidak menjadi kesempurnaan dalam tanda kutip karena tidak bisa saling sinkron satu dengan yang lain. Begitu juga dengan perumpamaan saya di awal tentang sayur sop. Apabila semua yang kita masukkan ke dalam wajan atau panci punya fungsi yang sama seperti wortel, maka rasa sayur sop itu tidak akan menjadi gurih, kan tidak ada garam di dalamnya. Dalam kata yang lain, justru perbedaan-perbedaan fungsi itu yang membuat sesuatu hal menjadi sempurna, yang membuat sesuatu hal menjadi lebih saling melengkapi. Dan ternyata surat Roma yang sampai pada kita pagi hari ini juga mengajarkan hal yang sama. Justru perbedaan-perbedaan dari setiap kita orang-orang Kristen itu yang membuat kita menjadi sempurna di mata Tuhan. Dan kita sebagai orang Kristen seharusnya lebih lagi menghargai satu dengan yang lain. Sebab setiap kita dikaruniakan karunia yang berbeda-beda, yang bermacam-macam. Nah, saudara, seringkali sebagai orang Kristen, kita ketika memandang seseorang dengan karunia yang berbeda, kita membandingkannya. Tapi bukan dengan diri kita, saudara, tetapi dengan orang lain lagi. Atau secara sederhana saya akan memberikan contoh saudara. Ketika kita melihat seorang pendeta dengan karunia yang bernubuat yang sebegitu hebatnya, dan ketika kita melihat pendeta lain, karunianya berbeda, lebih kepada karunia pendeta ini ketika berkonseling. Tapi kita seringkali tanpa sadar kita membandingkan dua pendeta ini. Dan akhirnya ketika kita sudah membandingkan, kita akan memilih dalam tanda kutip mana pendeta yang lebih bagus. Contoh lainnya saudara, ketika kita berada di perusahaan, kita punya pemimpin
yang cara memimpinnya secara tegas, dan di satu sisi ada pemimpin lain yang cara memimpinnya dengan lemah lembut tetapi tidak terstruktur, maka kita juga seringkali membandingkan dua pemimpin ini. Alhasil, ketika kita membandingkan, kita akan memilih mana yang lebih hebat di antara dua ini. Dan saudara, ternyata Tuhan tidak menghendaki yang demikian. Sebab apa, saudara? Sebab yang Tuhan kehendaki adalah setiap kita memandang kita dengan orang lain itu sebagai tubuh yang punya kesatuan. Sebagai tubuh yang punya fungsinya masing-masing. Dan setiap fungsi itu, saudara, difungsikan untuk saling melengkapi. Dan ketika kita memakai kacamata demikian, saudara, ketika kita memakai kacamata di mana kita bisa melihat perbedaan itu sebagai sesuatu yang saling melengkapi, maka hidup kita penuh dengan kehidupan yang saling menghargai satu dengan yang lain, yang tidak membandingkan lagi, saudara, tapi menikmati kasih karunia Tuhan yang beraneka ragam itu. Dan itu yang mau disampaikan Roma 12 ayatnya yang keempat hingga ke-8. Sebab kita ini diberikan berbagai macam karunia. Kasih karunia itu dianugerahkan Tuhan untuk kehidupan saya dan saudara. Dan itu berbagai macam karunia-karunia yang ada. Tidak monoton satu warna, tidak monoton satu karunia, tapi berbagai macam. Dan yang paling penting yang harus kita garis bawahi ketika kita melihat karunia-karunia itu, selain kita bisa menghargai setiap perbedaan, karena setiap perbedaan itu justru membuat kesatuan yang saling melengkapi, yang perlu kita lakukan adalah kita juga menyadari bahwa karunia yang ada di hidup saya dan yang ada di hidup saudara itu tidak sama satu dengan yang lainnya. Dan ketika karunia itu tidak sama, mari berikan apa yang saya punya, apa yang saudara punya, satu dengan lain dengan hati yang tulus. Saling melayani dengan hati yang tulus. Dan saudara, ketika kita mampu untuk melakukan itu dengan hati yang tulus, kita juga akan memberikan diri kita untuk melayani lebih lagi terhadap saudara kita yang punya karunia yang bermacam-macam ini dengan kerajinan yang tidak kendor, dengan sukacita yang melimpah. Karena kita menyadari, oh dia belum punya karunia itu tapi saya punya. Sehingga tugas saya adalah melengkapi dia yang tidak punya karunia demikian. Begitu juga dengan orang tersebut sebaliknya kepada kita. Sehingga dalam tubuh Kristus itu kita punya kesehatan, kita punya fungsinya masing-masing, kita jadi anggota tubuh yang saling melengkapi. Dan ini yang mau disampaikan Paulus kepada jemaatnya yang di Roma, dan juga kepada kita semua yang membacanya, bahwa kasih karunia kita itu beraneka ragam, bervariasi. Jangan menghakimi, jangan membandingkan, tapi hargailah. Tapi berikan apa yang kita punya sebagai karunia itu dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan, dengan kerajinan yang tidak pernah kendor, artinya setiap saat dengan sukacita yang melimpah. Sehingga kita semua bisa merasakannya dan kita bisa sempurna dalam tanda kutip di hadapan Tuhan. Sebab kita melaksanakan tugas-tugas kita sesuai dengan karunia yang diberikan. Tapi juga jangan batasi kita hanya dengan karunia yang Tuhan berikan. Sebab ada karunia dasar yang Tuhan berikan kepada setiap kita, yaitu karunia untuk mengasihi satu dengan yang lain. Dan ketika kita menyadari
karunia yang dasar itu, mengasihi satu dengan yang lain itu, maka kita juga akan memberikan yang terbaik oleh karena kasih kita kepada Tuhan. Dan dengan apa kita memberikan yang terbaik? Dengan terus belajar hal-hal lain yang mungkin menjadi kekurangan kita dalam tanda kutip, untuk tidak menyakiti, untuk tidak mengganggu orang lain, justru membuat mereka semakin kuat. Saya rindu saudara dan saya sama-sama merenungkan hal ini, dan saya rindu untuk setiap kita sama-sama mengenal karunia-karunia kita, mengenal karunia-karunia yang ada dalam sekitar kita, orang-orang terdekat kita, para pemimpin kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, sehingga kita tidak menghakimi, hidup kita tidak membanding-bandingkan, tapi kita justru membuat hidup kita menjadi saling melengkapi. Dan saya rindu perbedaan-perbedaan itulah yang membuat kita sempurna di mata Tuhan. Kita akan tutup Aka Worship Morning Devotion kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami ucap syukur, kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu terus kami rasakan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan sendiri yang membuat kami hidup dalam karunia-karunia yang beraneka ragam. Kami rindu Tuhan untuk bisa melihat karunia-karunia kami sebagai sesuatu hal yang justru saling melengkapi satu dengan yang lain, tidak saling menghakimi, tidak saling membandingkan. Ajarkan kami Tuhan untuk melakukan hal ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada pagi hari ini untuk setiap pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan, ada pengurapan yang daripada Tuhan, dan biarkan Tuhan sendiri yang terus menolong kami, yang terus membuat hidup kami semakin diberkati Tuhan, semakin melihat ada rancangan Tuhan yang indah untuk setiap masa depan kami. Kau berkati anak-anak kami yang menempuh pendidikan, dimanapun mereka menempuh pendidikan, di situ Tuhan hadir. Di situ Tuhan yang terus membukakan jalan dan memberikan pengharapan bahwa masa depan mereka cerah bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan urapi setiap jemaat-Mu dengan kesehatan, dengan pemulihan, dengan kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami serahkan setiap program-program gereja ini di dalam tangan Tuhan. Biarkan kehendak Tuhan yang jadi atas gereja ini, yang Tuhan terus mengurapi setiap para hamba Tuhan, para majelis dan para pelayan yang ada. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan gereja-Mu ini, sehingga hanya kasih karunia Tuhan yang terpancar dari gereja ini. Tuhan taruh juga bangsa kami Indonesia di dalam tangan Tuhan. Biarkan kehendak Tuhan yang jadi atas kehidupan setiap orang yang memimpin bangsa ini, dan bangsa ini terus diberkati dengan Tuhan. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia, anugerah dan damai sejahtera terus menyertai kita dari dulu, sekarang hingga selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara, pagi hari ini kita boleh sama-sama merenungkan satu tema perenungan, perbedaan yang menyempurnakan. Mari kita hidupi bahwa kita hidup di tengah-tengah perbedaan yang ada, dengan kasih karunia satu dengan yang lain yang berbeda. Dan jangan hakimi itu saudara, tapi mari lihat itu sebagai suatu hal yang menyempurnakan, suatu hal yang saling melengkapi, sama seperti setiap anggota tubuh kita yang berbeda, tapi punya fungsinya masing-masing, sehingga ketika disatukan itu menjadi anggota tubuh Kristus yang sempurna. Tuhan memberkati saudara, selamat beraktivitas di hari Jumat ini, selamat berlibur, Tuhan memberkati. You are blessed.